Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf, suara saya agak sedikit serak karena lagi pilek ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Oke, hari ini saya akan membawakan materi yakni cara opening 5 menit yang menentukan suksesnya pelajaran. Itu ditentukan ya, bukan saya randomly ya. Saya lulusan universitas. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, cuma 1 menit lah ya. Oke, ini mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah yang kalau misalkan saya bilang ular, kalian itu bilang pendek, tapi ininya gini. Nah, kalau misalkan kalian bilang ya pendek, ular pendek. Terus misalnya kalian terus bisa kalau saya bilang cacing panjang, kalian gini, ya. Pendek. Oke, nanti yang ini ada punishment, sedikit punishment. Ya, keluar ruangan semuanya. Nah. Oke, kita coba ya. Untuk melatih kefokusan teman-teman karena cuaca hari ini memang sangat tidak menentu sekali ya teman-teman. Sebentar. Oke. Please close the door ya. Oh, there is someone else. Oh. Nah, oke. Coba saya tes. Kalau misalkan saya bilang ular, cacing, ular, ular, cacing, ular, cacing. Aduh, udahlah ya, segitu aja ya. Saya tadinya mau main tebak gambar lagi, cuman saya malas nyari foto-foto unik kalian ya. Oke, next. Nah, kita lihat ini dulu sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa nih. Ini nggak ada suaranya ya? Nah. Kita lihat sebentar ya. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. Masih segitu aja. In 2001, udah segitu aja. Takut kelamaan nanti. Nah, jadi kenapa opening ini sangat penting buat kita semua? Karena 5 menit pertama itu memang menentukan ketertarikan audiens kepada kita. Kalau misalkan kita cuman flat dan misalkan cuman menjelaskan apa kayak seputar materi, itu mungkin nanti audiens itu gak bakal tertarik sama kita. Kayak gitu teman-teman. Contoh ini Steve Jobs menjelaskan dari sejarah awal mula Apple. Dan openingnya itu berbicara tentang karir, tentang apa gitu ya. Jadi semuanya tuh diawali dengan hal yang menarik, teman-teman. Kok nggak pindah? Loh. This is a day. Nah,
Oke, mengapa 5 menit pertama sangat penting? Yang pertama, siswa dapat merasakan apa yang akan menyukai kelas dalam waktu sekitar 1 menit. Di menit pertama, itu menit yang sangat krusial untuk menentukan siswa agar siswa ini bisa tertarik dengan pelajaran kita. Nggak bosen, nggak ngantuk, dan sebagainya. Di selanjutnya, penelitian menunjukkan audiens mulai bosan pada menit ke-10. Kalau kita terus berceramah, terus tidak ada action dan sebagainya, keterlibatan hanya lewat mulut, tidak lewat interaksi langsung ke siswa, itu siswa akan bosan. Lalu 5 menit pertama menentukan fokus dan motivasi siswa. Jadi di 5 menit awal itu, siswa bakal termotivasi jika kita punya hal yang bikin mereka tertarik. Dan begitu sikap terbentuk, butuh banyak usaha untuk mengubahnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah sikapnya terbentuk, kita harus berusaha nih. Gimana caranya agar si audiens, agar siswa ini bisa tertarik sama kita. Nah, ini salah satu hasil penelitiannya yang diteliti oleh Sela Monica dan Hadi Wayanarto pada tahun 2021 tentang menunjukkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran berpengaruh signifikan terhadap keaktifan belajar siswa. Jadi nilai koefisien korelasi yang didapat yakni 0,328 setara dengan koefisien determinasi 14,6. Ya, dalam uji T menunjukkan bahwasanya membuktikan adanya pengaruh signifikan. Menurut Profesor Pendidikan Amerika James Lang, 5 menit pertama menawarkan kesempatan kaya untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan mereka untuk belajar. Jadi di 5 menit awal ini memang sangat penting ya. Ini visualisasi data yang memang koefisien korelasi yang memang membuktikan adanya pengaruh besar terhadap 5 menit pertama di opening kalau kita membuka pelajaran. Nah, strategi pembukaan yang efektif. Yang pertama itu membuka dengan pertanyaan atau kalau biasa kita sekarang sebut dengan hook. Contoh, mengajukan pertanyaan provokatif yang memicu rasa ingin tahu siswa. Misalnya, nih saya ngambil contoh. Kalau hari ini semua teknologi mati, internet, listrik, dan HP, menurut kalian, dunia ini bakal kacau dalam berapa jam? Contoh satu. Ya. Nanti setelah itu siswa pasti bakal ada yang menjawab dengan berbeda-beda jawaban. Mungkin ada yang jawaban sangat serius, ada jawaban yang lucu juga. Dan selanjutnya ada dialog teks. Membangun jembatan pengetahuan antara persepsi guru dan siswa. Contohnya, diskusi 20 detik sama teman sebelah. Menurut kalian mana yang lebih bahaya? HP mati atau internet mati? Nah, itu contoh untuk dialog konteks. Dan ada teasernya juga. Menggunakan pernyataan menarik dan yang membuat siswa penasaran. Contohnya seperti ini yang saya contohkan. Tahu nggak, rata-rata orang buka HP lebih dari 100 kali sehari. Bahkan ada yang bilang HP itu sekarang bukan cuma alat komunikasi, tapi sudah menjadi organ tubuh ketiga. Nah, jadi mungkin siswa langsung tertarik, wah, kok bisa ya? Kok bisa, Mister? Nah, lalu ada melakukan review. Jadi melakukan pengulangan materi sebelumnya untuk menghubungkan dengan materi baru. Ya, ini review kalian sudah tahu lah seperti apa. Nah, ini komponen keterampilan untuk membuka pelajaran. Yang pertama, perhatian. Menarik fokus siswa pada pembelajaran dengan teknik yang menarik dan relevan. Kalau ceramah mungkin bisa dipelesetkan. Kalau berinteraksi dengan siswa mungkin sedikit dengan lelucon juga. Lalu menimbulkan motivasi. Dimana kalau misalkan setelah belajar materi ini nih, prospek kita ke depan bakal seperti apa. Lalu kalau kita belajar materi ini nih, manfaatnya buat kehidupan kita bakal seperti apa. Lalu ada memberi acuan, memberikan kerangka kerja untuk pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita tuh ngasih konsepnya. Setelah belajar ini, seperti tadi yang saya bilang, kita bakal menerapkan ini pada konsep A, B, atau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini menghubungkan materi
baru dengan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Dan melakukan review atau mengulang konsep penting dari pembelajaran sebelumnya untuk memperkuat pemahaman. Lalu ada evaluasi yang memang sudah kita kita praktekkan bersama. Setiap di akhir materi pasti di sini selalu ada evaluasi dengan refleksi-refleksi seperti refleksi materi dan penilaian atau feedback siswa. Nih, contoh implementasi strategi pembukaan yang memang sudah saya susun sendiri. Yang pertama membuka pertanyaan yang tadi contohnya, kalau AI bisa berpikir, apakah manusia masih perlu belajar IT? Nah, itu konteks pertanyaan yang memang bisa memancing siswa untuk sedikit berdebat. Lalu ada dialog konteks, membangun jembatan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya, menggunakan foto tanah untuk dijual, menggunakan foto tanah yang dijual untuk mengajarkan konsep luas bangun datar. Lalu teaser, pertanyaan yang menarik yang membuat siswa penasaran. Hari ini kita akan melihat mengapa sebagian orang percaya satu baris kode bisa lebih powerful daripada satu aplikasi canggih. Contohnya kalau di IT ya. Lalu dari review ya. Review yang biasa saya pakai ini, misalkan ini. Saya kasih challenge 30 detik tanpa buka catatan, tuliskan satu rumus atau konsep IT yang kalian masih ingat. Kalau saya di kelas kayak gitu. Next. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, pembukaan pelajaran yang efektif meningkatkan keaktifan belajar siswa. Lalu yang kedua, 5 menit pertama menentukan kesuksesan siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, strategi pembukaan yang tepat, mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Kalau kita bisa menarik siswa dengan cerita kita atau dengan pembukaan awal kita, siswa bakal tetap fokus dan bakal tetap tertarik. Lalu selanjutnya ada investasi waktu di awal pelajaran menghemat di kemudian hari. Nah, ini ada quote ya. Keterampilan membuka pembelajaran bukan hanya formalitas, tapi fondasi kesuksesan pembelajaran. Nah, kata Socrates, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Artinya apa, Mas Albi? Saya tidak. Ya, dan saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Itu kata Socrates, seorang filosof ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, tidak ada pertanyaan karena waktunya sebenarnya masih panjang sih. Cuman tidak ada pertanyaan. Selesai ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Ya.